Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizky. Di sini saya akan memaparkan kembali secara singkat pidato Milad Muhammadiyah ke-109 dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Profesor Dr. Haidar Nasir yang bertemakan optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama. Milad ke-119 Muhammadiyah tahun ini masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun, alhamdulillah kondisi COVID-19 di negara ini mulai melandai dibanding negara-negara lain. Walau demikian, kita harus tetap waspada dan seksama dalam menyikapi protokol kesehatan. Sikap optimis disertai ikhtiar yang bersungguh-sungguh harus menjadi jiwa, pikiran, dan orientasi tindakan semua orang di negeri ini agar mampu mengubah keadaan yang buruk dari wabah corona ke situasi yang baik. Optimisme dalam wujud tekad dan ikhtiar untuk berubah juga menjadi niscaya dalam memecahkan persoalan-persoalan umat dan bangsa. Kunci menyelesaikan masalah bangsa ialah tekad dan kesungguhan yang kuat disertai ketulusan, kejujuran, keterpercayaan, kecerdasan, keseksamaan, serta langkah-langkah terencana dan tersistem yang terfokus pada mencari solusi. Ada pula nilai utamanya. Yang pertama, nilai ketauhidan untuk kemanusiaan. Nilai tauhid merupakan asas paling mendasar dalam Islam. Tauhid dalam Islam tidak terbatas menyangkut aspek iman untuk mengesahkan Tuhan semata. Bersamaan dengan itu, tauhid maupun iman dan takwa terkait dengan urusan kemanusiaan dan kehidupan. Muhammadiyah memandang relasi antara hablum minallah dan hablum minannas itu saling terkoneksi yang harus membuahkan segala wujud kebaikan dalam kehidupan. Yang kedua, nilai pemuliaan manusia. Pandemi COVID memberikan pembelajaran pentingnya untuk memuliakan manusia atau jiwa dan fisik manusia agar dihargai dan diselamatkan. Sebaliknya, jangan sampai diabaikan, disia-siakan, dan direndahkan. Manusia harus menggunakan akal budinya dengan baik agar tidak berperangai seperti hewan. Sebagaimana peringatan dalam Allah Al-Quran yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami atau ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-179. Nilai yang ketiga yaitu nilai persaudaraan dan kebersamaan. Kondisi darurat dan musibah ini sungguh memerlukan sikap bersaudara dan kebersamaan seluruh warga bangsa dengan nilai kasih sayang dan saling menolong. Nabi mengajarkan nilai persaudaraan sebagai berikut, yaitu barang siapa yang melapangkan salah satu kesusahan di dunia dari seseorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan atas kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang keempat, nilai kasih sayang. Ajaran kasih sayang dalam Islam sangat penting dan luas yang lahir dari nilai ihsan, ukhuwah, silaturahmi, dan ta'awun dalam wujud kepedulian, empati, simpati, kerjasama, dan kebersamaan atas nasib sesama. Jika tidak mau membantu sesama, jangan bertindak semaunya. Yang kelima, nilai tengahan atau moderat. Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengembangkan pendekatan wasatiyah dengan mengambil langkah berdasarkan pertimbangan rasional, ilmiah, dan spiritual rohaniyah. Muhammadiyah berusaha mengembangkan nilai moderat atau wasatiyah yang berprinsip dan autentik, tanpa merasa paling wasatiyah, tetapi tidak pula bisa wasatiyah yang atas nama moderat membenarkan apa saja dan menjurus pada hal-hal yang ekstrim.
Nilai wasatiyah Muhammadiyah didasarkan pada rujukan Al-Quran, Sunnah Nabi yang mukbulah dan ijtihad dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani yang interkoneksi didukung khazanah ilmu dan hikmah. Yang keenam, nilai kesungguhan berusaha. Sikap optimis disertai ikhtiar yang bersungguh-sungguh harus menjadi jiwa, pikiran, dan orientasi tindakan semua orang di negeri ini untuk mengubah keadaan yang buruk dari wabah corona ke situasi yang lebih baik. Optimisme dalam wujud tekad dan ikhtiar untuk berubah juga menjadi niscaya dalam memecahkan persoalan-persoalan umat dan bangsa. Yang ketujuh, nilai keilmuan atau ilmiah. Ilmu dan akal pikiran manusia menurut perspektif Islam mesti bersendikan tauhid, iman, takwa agar tidak tersesat pada arus pikiran liberal, sekuler, dan yang membolehkan segala perbuatan tanpa bingkai nilai agama, bahkan dapat mengiring menjadi anti agama dan anti Tuhan. Terakhir, yang kedelapan, nilai kemajuan. Nilai-nilai kemajuan dalam ajaran Islam yang demikian kaya dan mendasar itu kadang tidak selamanya dipahami dan dipraktikkan oleh kaum muslim sendiri selaku pemeluknya, sehingga dalam sejumlah aspek kehidupan umat Islam tertinggal atau mengalami kemunduran. Kenyataan yang senjang antara ajaran dan praktik hidup pemeluknya inilah yang dikritik Muhammad Abduh Islam Mahjubun bil Muslimin, bahwa kemajuan Islam tertutupi oleh kaum muslim sendiri yang berpikiran, bersikap, dan bertindak kolot atau junub dan tertinggal. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.